untuk dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami dan selamat mendengarkan. PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ayo, orang-orang ramai menangkap ayam, bukannya dapat, malah dapur ini semakin berantakan, tidak karuan. Banget ayam ini. Nah, sini saja, aku sembelih saja yang itu lah. Ya. Jangan, itu ayam saya itu, Bu. Diam kamu. Loh. Ayam yang nyelonong masuk ke dapur berarti dia minta disayur. Ya, jangan. Itu bukan ayam sayur itu ayam sabung. Dagingnya tidak enak. Tidak enak dagingnya. Loh. Enak ini ayam kamu, Jang? Iya betul. Saya bukan Ujang, nama saya mah Dawala. Iya, Jang Dawala. Iya, tidak usah pakai Jang, Dawala saja sudah cukup. Goblok. Wah, ayam kok dilepas-lepaskan. Lihat ini dapurku jadi hancur-hancur. Iya sih. Tidak sengaja itu, Bu. Dia lepas sendiri. Pokoknya ganti. Ayo, ganti. Iya. Kau lihat sendiri. Ini piringku 2 tumpuk, pecah semuanya. Cangkir 3 losin, kendi 5 biji. Anu trio, kuali semuanya kamu. Ayo ganti semuanya. Aduh, Bu, tunggu dulu, Bu. Apa? Bu, saya mah tidak salah, Bu. Ayam yang salah. Tagih saja sama ayam itu. Jangan ngomong. Lah, ayam tidak punya otak. Kamu pemiliknya yang harus bertanggung jawab. Sudah, Bu. Saya ganti semuanya. Lah, kamu? Kamu tampan sekali, Jang. Lah, kamu siapa, Jang? Putra pangeran? Bukan, Bu. Saya pengembara. Pasti kamu seorang pangeran, orang bangsawan. Pakaianmu sederhana, tapi bersih dan rapi. Aduh, kulitmu halus seperti perempuan ya. Dan perkataanmu sangat sopan. Ya, ganteng. Saya percaya. Pasti Raden banyak uang. Sebab Raden orang bangsawan, ya kan? Bangsawan itu, Bu. Uang saya tidak banyak. Hanya sekedar ada. Nah, terimalah, Bu. Untuk mengganti perabotan dapur Ibu yang rusak. Aduh, 10 ringgit? Oh, terlalu banyak, Raden. Saya orang miskin. Perabotan dapur saya jelek-jelek dan murah. Paling banter hanya sampai 2 ringgit. Tidak apa. Terimalah, Bu. Aduh, terima kasih, Den. Terima kasih. Dawala. Ya, Den. Betul. Itu ayam kamu. Betul, Den. Betul. Kalau saya pegang, diam saja itu ayam tuh. Tidak berkotek-kotek lagi dan tidak lari kabur-kaburan. Begitu, Den. Ngomong saja. Tadi kenapa lepas? Sebab dia ketakutan melihat kerbau. Kerbau? Iya. Tadi ya, tiba-tiba entah karena apa, ada seekor kerbau berlari-lari datang dari arah belakang saya. Saya kaget setengah mati. Ayam saya ini langsung kabur. Begitu ceritanya tuh. Soalnya kamu kayak kerbau. Sama kerbau saja takut. Kalau kerbau sedang diam, aku berani. Tapi kalau sedang mengamuk, mau apa? Kau juga pasti akan lari ketakutan. Ayo. Siapa bilang? Betul. Ya, Den, ya. Saudara-saudara penduduk warga desa Kuniang. Ya, Den. Sekarang sudah jelas bahwa saudara Dawala ini bukan pencuri. Betul, Den, betul lah. Dia masuk ke dalam kebun kelapa bukan mau mencuri kelapa, tapi mencari ayamnya yang lepas. Iya. Iyalah. Dawala. Iya. Ayo pergi. Iya. Selamat tinggal semuanya. Nanti kita ngepo ayam lagi ya. Diam. Orang jelek. Ayam sialan. Tidak, bukan ayam sialan, tapi ayam beruntung. Lah, aku dapat uang 10 ringgit. Cihu. Cici mama duit.
Dawala, Ya, kau mau kemana? kemana saja yang ada tempat sabungan ayam. Ya. Kalau begitu, kau tidak usah jalan sama aku. Kenapa? Kenapa, Den? Aku tidak suka kepada penyambung ayam. Tapi saya ini bukan penjudi, Den. Saya mah hanya menyambung ayam, menyambung saja, tidak pakai taruhan. Ya, sama saja. Menyiksa binatang. Den, tapi hal itu sudah merupakan kegemaran saya itu, Den. Kau punya kegemaran yang salah. Lah, Kegemaran yang baik. Misalnya gemar membaca, gemar memelihara tanaman, gemar bermain kesenian, gemar bermain olahraga. Itu semua bermanfaat bagi diri kita. Tapi gemar menyambung ayam, perbuatan yang biadab. biadab. Artinya tidak beradab. Lah, saya orang yang beradab, Den. Saya bisa bicara sopan santun, hormat sama orang tua, sayang pada teman, dan sebagainya. Ya, itu bagus. Ya, Tapi di balik itu semua, ternyata sebenarnya kau seorang yang biadab. kalau saya suka nyambung ayam, begitu, Den, ya? Biadab, ya? Iya. Lah, ya, yang suka nyambung ayam bukan saya saja, Den. Tapi banyak sekali di mana-mana, Den. Dawala, kamu jangan terpengaruh. Kamu harus bisa menentukan kehendak dirimu sendiri. Sebab kehendak orang banyak belum tentu benar. Karena belum tentu akan berguna bagi kepentingan mereka. Bahkan sebaliknya, bisa merugikan diri mereka sendiri. Memang sebenarnya saya tahu itu, Den. Menyambung ayam itu tidak baik, ya, Den, ya. Tapi sukar sekali untuk menghentikannya. Perbuatan yang jelek rata-rata mengandung kenikmatan. Betul, Den. Enak. Itulah makanya sulit sekali untuk menghentikannya. Benar juga, Den. Kalau sedang menyambung ayam ini, rasanya nikmat sekali, Den. Saya mendapatkan kepuasan batin itu, Den. Iya. Nikmat kadangkala berbahaya. Mengejar kepuasan batin juga mengundang bahaya. Benar itu, Den. Iya. Bukankah kita hidup mengejar kepuasan? Dawala, hidup bukan hanya untuk mengejar kepuasan, tapi beramal bakti sebagai makhluk hidup ciptaan Sang Maha Pencipta. Kalau di dalam hidup kita hanya mengejar kepuasan batin, akan banyak jatuh korban di pihak lain, sesama makhluk hidup. Misalnya, kamu mencari kepuasan batin dengan menyambung ayam. Kau puas, kau senang, dan kau terhibur. Tapi ayam sebagai makhluk hidup yang juga ciptaan Sang Maha Pencipta akan menderita, akan tersiksa, bahkan akan mati menanggung derita yang tak tertahankan. Nah, apakah itu adil? Iya, benar juga, Den, ya. Contoh lainnya lagi misalnya mengadu kambing atau mengadu kerbau sampai kepalanya pecah atau tanduknya patah. Kan kasihan. Jadi ayam ini harus saya buang, Den, ya. Kenapa harus dibuang? Jadi Dawala, ayam itu peliharalah sebaik-baiknya dan tempatkan pada kedudukannya yang wajar. Beri ayam itu kandang yang baik, lalu beri makanan yang baik pula. Maka dia akan tumbuh menjadi ayam yang baik, sehat dan kuat. Iya. Baiklah, Den. Aden ini sebenarnya siapa sih, Den? Namaku Bentar. Aku orang Madangkara. Tempat tinggalku di Kadipaten Camparing, yang termasuk wilayah kerajaan Madangkara. Raden tentunya keturunan bangsawan ini. Sebab kalau orang biasa mah tidak mungkin bisa berbicara sebagai seorang pendeta Brahmana. Iya. Aku tidak perlu menyembunyikan siapa diriku. Aku memang keturunan bangsawan. Saya, Den, saya akan mengabdi kepada Aden lah. Ya, Dawala, Den, ya. begitu mudahnya kau menyatakan diri sebagai abdi. Kalau aku seorang penipu, kau akan celaka. Den, hati saya kan yang berkata, Den, bahwa Aden bukan seorang penipu. Kenapa betul, kau Den. ingin mengabdi kepadaku? Apakah kau tidak punya tujuan dan cita-cita? Den, Ya. ini terus terang nih, Den, ya. Cita-cita saya ingin mencari pengalaman, merantau kemana saja. Tapi kalau tidak punya teman, ya ternyata susah, Den. Banyak bahaya. Jadi
saya ingin ikut Aden biar ada teman begitu, Den. Iya. Dawala. Ya. Kau asli orang mana? Wah, saya orang Bantam Girang, Den. Ya, baiklah. Kau boleh ikut dengan aku. Terima kasih, Den. Terima kasih ya, Den ya. Den, pergi ke Kademangan Balaga. Mau apa, Den? Mau meresmikan pemberian hadiah kepada rakyat di sana. Peresmian? Iya. Hadiah? Maksudnya apa itu, Den? Selama 30 tahun lebih, rakyat Kademangan Balaga berbakti dengan setia kepada Kerajaan Madangkara. Sehingga 3 kali berturut-turut berhasil memperoleh hasil panen yang paling berlimpah. Untuk itu, sudah sepatutnya mendapat anugerah penghargaan dari kerajaan. Kenapa harus diberi penghargaan, Den? Maksudmu? Bukankah memang sudah sewajibnya rakyat berbakti pada kerajaan? Memang. Akan tetapi, untuk rakyat Kademangan Balaga agak lain. Lain? Kademangan Balaga bekas wilayah kerajaan Pariman yang giat membantu pemberontakan Adipati Panulus ketika bangkit ingin melepaskan diri dari kekuasaan Madangkara. Jadi boleh dikatakan bekas musuh kerajaan Madangkara. Kemudian takluk, lalu bersumpah setia kepada Madangkara. Dan sumpahnya itu benar-benar dibuktikan. Untuk itu sudah sepatutnya Raja Madangkara memberikan anugerah. Kalau memberikan hadiah kepada seseorang, gampang, Den. Misalnya pakaian, atau kendaraan, atau rumah. Nah, lalu kalau memberikan hadiah kepada orang banyak, apa yang akan diberikan, Den? Candi. Hah? Candi? Iya. Sebuah candi yang besar dan bagus. Sebagai tanda anugerah kesetiaan kepada rakyat Kademangan Balaga. Candi mah tidak bisa dimakan, Den. Tidak bisa dimakan? Iya, candi mah tidak bisa dimakan. Hanya bisa dipandang saja. Dilihat, dikagumi sebagai suatu kebanggaan. Tapi kalau uang, Den, banyak manfaatnya. Bisa untuk beli makanan, beli pakaian, atau bahkan beli tanah dan sawah. Iya, betul. Dawala. Iya. Perkataanmu benar. Akan tetapi memberi uang kepada orang yang jumlahnya ribuan memerlukan penanganan yang tidak gampang. Akan muncul akibat samping yang sangat riskan, yang bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kecurangan dari beberapa petugas Kademangan begitu. Salah satunya itu. Pemberian uang itu harus diawasi oleh beberapa petugas dari kerajaan, Den. Hal itu akan membuat petugas Kademangan tersinggung, merasa tidak dipercaya, bahkan dicurigai. Iya. Mereka bisa ngamuk ya, Den ya? Iya. Tindakan petugas kerajaan yang mengawasi langsung pekerjaan-pekerjaan petugas Kademangan di dalam membagi-bagikan uang kepada penduduk bertolak belakang dengan tujuan dari pemberian hadiah itu, yakni penghargaan atas kesetiaan dari pengabdian mereka. Artinya, dianggap setia, tapi kok dicurigai? Kan lucu? Iya, benar, Den. Jadi, cara yang paling bagus ialah memberikan manfaat yang nyata, yang langsung bisa dirasakan kegunaannya oleh rakyat Kademangan. Misalnya, jembatan, pembuatan jalan, atau membuat bendungan untuk pertanian. Iya, Den. Untuk itu, harus dicari dulu apa yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Kademangan itu. Baru kita berikan. Maka manfaatnya akan benar-benar terasa. Tapi, Den, ya, pembuatan candi tetap dikerjakan? Itu tetap dikerjakan. Sebuah candi yang ukurannya sesuai dengan luasnya wilayah Kademangan Balaga akan didirikan di tengah-tengah alun-alun sebagai peringatan anugerah dari Raja Madangkara kepada rakyat Kademangan Balaga. Iya. Hanya aku sekarang berangkat ke sana. Iya. Nah, itu tugu tapal batas Kademangan Balaga. Berarti kita sudah sampai di wilayah Kademangan Balaga dan berlari-lari menuju ke sini. Siapa orang itu? Dan apa maksudnya? Melihat gerak-geriknya, orang itu bukan orang jahat. Sampurasun. Rampes. Apakah Tuan adalah Raden Bentar? Mengapa kau beranggapan aku seorang Raden? Meskipun Tuan berpakaian sangat sederhana, seperti rakyat jelata,
Namun raut wajah Tuan yang memancarkan kewibawaan seorang bangsawan. Kau benar. Akulah Raden Bentar. Daulat Raden. Hamba menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima. Tapi siapakah kau sebenarnya? Hamba seorang tamtama yang ditugaskan menyambut kedatangan Raden. Oh, Silakan Raden berjalan dengan aman. Hamba akan mendahului untuk melaporkannya kepada Ki Demang Balaga. tidak usah, Tamtama. Lebih baik kita berjalan bersama-sama. Tidak, Raden. Karena kami sudah mempersiapkan sambutan yang istimewa. Sambutan yang istimewa? Yang bagaimana itu? Begini, saudara. Oh ya, aku lupa. Kenalkan, ini temanku. Namaku Dawala. Aku Tamtama. Ya, sudah tahu lah. Tadi waktu kau memperkenalkan diri kepada Raden Bentar. Iya. Sambutan yang istimewa itu mau pakai arak-arakan? Betul. Raden Bentar akan dinaikkan ke sebuah tandu yang sangat indah. Berukir dan bertilam kain sutra. Dipikul oleh 8 budak belian. Berjalan diiring oleh penabuh gamelan dan barisan pengawal kademangan yang berpakaian seragam paling indah. Wah, bukan main. Iya. Kemudian diarak melalui jalan-jalan besar di Kademangan sampai ke pendopo Kademangan. Di muka tangga pendopo, Ki Demang Balaga sendiri yang akan menyambut kedatangan Raden Bentar. Lalu 20 orang gadis cantik yang berpakaian indah berbaris di kiri kanan tangga pendopo akan menabur-naburkan bunga di sepanjang tangga yang akan dilalui oleh Raden Bentar. Wah, asik banget itulah. Benar-benar sangat menyenangkan itu. Ya. Justru sebaliknya. Lah, sebaliknya bagaimana, Raden? Bagiku tidak menyenangkan. Wah, Raden mah keliru. Coba, siapa yang tidak senang diusung di atas tandu, diiringkan barisan kademangan, dibuai oleh tabu-tabuan gamelan yang mendayu-dayu, melantungkan lagu-lagu yang merdu ya, yang ditendangkan oleh juru sinin pilihan. Ayo, siapa, Den? Lalu diarak keliling kota, di sepanjang jalan penduduk berjubel-jubel mengeluh-ngeluhkan kita. Kemudian barisan gadis-gadis cantik yang berpakaian indah menabur-naburkan bunga sambil menari lemah gemule. Den, sungguh aduh Den. Pokoknya Aden saat itu akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia, Den lah. Justru aku akan menjadi semakin berduka. Lah, kenapa, Den? Kenapa begitu? Aku tidak suka upacara yang seperti itu. Aku akan lebih merasa bahagia bila mana upacara dilakukan dengan sederhana. Bahkan akan lebih menyenangkan hatiku bila tidak ada upacara penyambutan sama sekali. Tidak disambut sama sekali? Iya. Akan lebih bebas, lebih leluasa. Dengan perasaan yang gembira, aku akan berjalan memasuki pusat Kademangan. Tanpa ditandu, tanpa diarak, dan tanpa dieluk-elukan. Maka dengan lega aku berjalan-jalan menikmati keindahan kota Kademangan Balaga. Saya jadi bingung nih. Kok jadi terbalik? Kalau saya mah, Den, ingin sekali dia sanjung-sanjung dan dipuji-puji, menjadi pusat perhatian. Dawala, memang banyak yang merasa senang kalau dirinya dipuja-puja dan diagung-agungkan. Tapi banyak pula yang tidak. Nah, aku termasuk yang tidak. Tamtama. Daulat, Raden. Katakan kepada atasanmu, Ki Demang Balaga, batalkan acara penyambutan itu. Dibatalkan, Raden? Iya. Tapi nanti Ki Demang akan kecewa. Sebab semuanya sudah dipersiapkan dengan matang, Raden. Aku tidak peduli. Sekarang kau pulang duluan dan panggil Ki Demang Balaga ke sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana sampai dia datang. Daulat, Raden. Pengaturannya begini. Berjalan paling depan satu regu pasukan khusus Kademangan. Di belakangnya rombongan penabuh gamelan, baru tandu Raden Bentar,
dan di belakangnya barisan pengawal lagi. Lalu jalan mana saja yang akan dilalui rombongan Raden Bentar itu, Ki Demang? Jalan-jalan yang besar saja. Oh, baik, Ki Demang. Menurut perhitunganku, kalau tidak ada hambatan, hari ini Raden Bentar sudah akan tiba di tapal batas Kademangan. Kalau begitu, rombongan penjemput harus sudah diberangkatkan ke gerbang kota Ki Demang. Benar. Siapkan segera. Baik, Ki Demang. Ayo semuanya kumpul. Siapkan rombongannya masing-masing. Kita akan segera berangkat ke gerbang kota. Ki Demang. Nah, kau Tamtama, bagaimana? Ki Demang Balaga. Kau Tamtama yang aku tugaskan berjaga di tapal batas, menunggu kedatangan Raden Bentar. Lalu apakah beliau sudah datang? Sudah, Ki Demang. Sudah? Kapan? Tadi pagi. Bagus. Segera kita berangkatkan rombongan penyambut. Sebentar, Ki Demang. Bagaimana? Ki Demang dipanggil oleh Raden Bentar. Apa? Aku dipanggil? Iya, Ki Demang. Raden Bentar ingin berbicara empat mata dengan Ki Demang. Ada apa? Raden Bentar tidak mau ada acara penyambutan. Apa? Tidak mau disambut? Betul, Ki Demang. Kenapa bisa begitu? Raden Bentar akan segera kembali ke Madangkara kalau disambut dengan acara besar-besaran. Waduh, celaka. Lebih baik sekarang juga Ki Demang berangkat ke tapal batas menghadap pada Raden Bentar. Baik, aku akan segera ke sana. Den? Ya. Kademangan Balaga itu kademangan yang besar ya, Den ya? Iya. Merupakan sebuah kademangan yang sedang berkembang. Dan perkembangannya sangat pesat. Sebenarnya sudah cukup pantas menjadi sebuah kadipaten. Mungkin tahun depan akan diresmikan menjadi sebuah kadipaten. Iya. Iya, Raden. Ya? Ada seorang penunggang kuda sedang berpacu menuju ke sini tuh, Den. Iya. Aku sudah melihatnya. Waduh, tangkas sekali dan sangat gesit penunggang kuda itu. Memacu kuda dengan cepat melintasi pada belukar itu, Den. Dialah Ki Demang Balaga. Oh iya? Iya. Daulat Raden Bentar. Selamat datang di Kademangan Balaga. Terima kasih, Ki Demang. Bagaimana keadaan Raden? Apakah tidak mengalami hambatan atau rintangan selama dalam perjalanan? Tidak sama sekali, Ki Demang. Ya, syukurlah. Dan kau sendiri, bagaimana kabarnya? Berkat doa Raden, saya dalam keadaan baik tak kurang satu apa. Syukurlah. Akan tetapi hati saya menjadi was-was. Sebab Tamtama penjaga tapal batas melaporkan pada saya bahwa Raden berkehendak membatalkan acara penyambutan. Betul, Ki Demang. Mengapa demikian, Raden? Acara penyambutan yang diselenggarakan besar-besaran seperti itu tentunya makan biaya yang besar. Ya, benar, Raden. Akan tetapi tidak menjadi masalah karena biaya itu ada, Raden. Alangkah baiknya bila biaya yang besar itu dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi penduduk warga Kademangan. Biaya tersebut saya ambil dari kelebihan setelah semua kebutuhan rakyat Kademangan terpenuhi. Jadi sama sekali tidak akan merugikan penduduk, Raden. Kalau kehidupan penduduk sudah terjamin dan masih tersisa biaya yang besar, lebih baik disimpan. Untuk suatu ketika dipergunakan kalau ada keperluan yang mendadak. Misalnya, bila terjadi bencana alam, banjir besar yang merusakkan jembatan dan bendungan, atau ada angin ribut yang merusakkan rumah-rumah penduduk, atau mungkin terjadi gempa bumi yang banyak merobohkan bangunan besar, dan sebagainya. Raden, selama ini saya bersama dengan para bawahan saya selalu memikirkan kesejahteraan penduduk. Semua saran dan bimbingan yang Raden berikan selama ini selalu kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan hasilnya, Raden sendiri sudah mengetahuinya. Kademangan Balaga menjadi sebuah kademangan yang paling makmur. Kehidupan penduduknya terjamin dan sejahtera. Itu semua tidak lain
karena kerja keras yang tiada mengenal lelah, Raden. Iya, aku tahu semua itu, Ki Demang. Kau sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Setelah sekian tahun kami memeras keringat, mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran. Sekarang kami semua memetik hasilnya, yaitu madu kenikmatan kemakmuran. Jadi saya kira sudah wajar kalau kami ingin merayakannya, Raden. Sebagai ungkapan rasa gembira bahwa kerja keras kami selama ini tidak sia-sia. Ungkapan rasa gembira bisa diwujudkan di dalam menyatakan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Itu pun sudah kami lakukan, Raden. Di tempat-tempat ibadat yang tersebar di mana-mana, kami selalu menghimbau agar selalu melakukan upacara syukur kepada Yang Maha Pencipta atas nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Acara peresmian Candi Anugrah yang akan diresmikan oleh Raden, dan acara penyambutan yang kesemuanya akan diselenggarakan dengan meriah, bukan atas kehendak saya sendiri, Raden. Oh ya? Bukan kemauanmu? Betul, Raden. Semua itu atas kemauan penduduk warga Kademangan Balaga. Karena semuanya merasa bahagia. Jadi, saya hanya melaksanakan apa yang menjadi kemauan penduduk. Karena saya melihat untuk keperluan tersebut tersedia dengan cukup. Saya mohon, Raden tidak mengecewakan penduduk yang sekian lama sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan acara ini, Raden. Percayalah, Raden. Kami bukannya hendak melakukan pesta pora serta berfoya-foya yang tiada artinya. Kami tidak akan tenggelam dalam mabuk keberhasilan. Kami akan tetap mawas diri, menimbang untung dan rugi dengan seksama, Raden. Iya. Aku dapat mengerti terhadap apa yang kau paparkan. Dan aku tidak keberatan. Akan tetapi masalahnya, aku tidak mau disanjung-sanjung dan diagung-agungkan. Aku ingin yang biasa-biasa saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Raden. Kami sama sekali tidak bermaksud memuja dan mengagung-agungkan Raden. Kami hanya ingin menunjukkan rasa gembira dan kesetiaan kami kepada Raden sebagai panutan, sebagai junjungan. Setelah Tuanku Brahma tiada, Radenlah pembimbing kami yang selalu menunjukkan cara kerja yang baik kepada kami. Baiklah, Ki Demang. Aku bersedia. Terima kasih sekali, Raden. Terima kasih. Tapi masih ada tapinya. Apa itu, Raden? Aku tidak mau dinaikkan ke atas tandu. Aku ingin jalan kaki bersama dengan penduduk lainnya. Untuk keamanan, sebaiknya Raden tidak jalan kaki. Apakah keadaan di sini tidak aman? Bukan begitu, Raden. Kalau Raden jalan kaki, tentu akan diserbu oleh penduduk yang sekian lama merindukan kedatangan Raden. Tapi, kalau Raden duduk di atas tandu, penduduk tidak akan berani dekat. Mereka akan melampiaskan kerinduannya dengan melambai-lambaikan tangan sambil bersorak-sorai mengeluh-elukan Raden. Kalau begitu, aku naik kuda saja. Naik kuda... Beri aku seekor kuda yang baik. Maka aku akan lebih senang berkuda di tengah-tengah pasukan pengawal daripada digotong-gotong di atas tandu. Sebab yang pantas duduk di atas tandu dipikul oleh para budak belian hanya untuk raja atau putri keraton. Dan aku bukan raja, tapi aku seorang ksatria kerajaan yang sanggup menempuh mara bahaya, berjalan kaki berhari-hari tanpa berhenti. Daulat Raden, kehendak Raden akan saya laksanakan. Segera saya siapkan satu ekor kuda yang baik untuk tunggangan Raden. Terima kasih. Bukan main, ramai banget. Penduduk berjubel-jubel, berjejer di pinggir jalan, melambai-lambaikan tangan, mengeluh-ngeluhkan Raden Bentar.
Sudah lama sekali penduduk di sini ingin melihat Raden Bentar secara langsung. Sehingga hari ini mereka semuanya keluar dari rumah, memadati jalan-jalan yang akan dilalui Raden Bentar. Seumur hidup, baru kali ini saya melihat keramaian seperti ini. Saya pun juga begitu. Loh, ya? Apakah selama ini tidak pernah ada acara yang seperti ini? Tidak pernah. Oh, pantas. Ramai banget. Meriah sekali. Nah, kita sudah sampai di pendopo Kademangan. Wah, pendopo Kademangan itu bagus sekali. Cukup besar dan megah. Nah, Raden, kita sudah tiba di pendopo Kademangan. Silahkan Raden turun dari kuda. Iya, baik. Dan perkenankan saya untuk menyambut kedatangan Raden secara resmi. Silahkan, Kidemang. Dawala, Iya, Aden. sebaiknya kau tidak pergi kemana-mana. Tetap berada di dekatku. Nanti kalau kau ingin jalan-jalan, melihat-lihat keramaian setelah acara ini selesai. Baik, Den. Pendopo Kademangan itu bagus dan megah. Ditambah lagi dengan hiasan warna-warni, menjadi tambah meriah. Lihat, Raden. Iya. Barisan pasukan Kademangan itu kelihatan rapi sekali ya. Berbaris berderet-deret di muka tangga pendopo, memakai pakaian seragam yang indah, memegang tombak dan perisai. Iya. Tapi saya lebih senang memandang yang itu tuh, Den. Yang mana? Itulah barisan gadis-gadis cantik yang berdiri di kiri kanan undak-undakan tangga pendopo itu, Den. Iya. Rupanya sengaja dikumpulkan 20 orang gadis yang semuanya cantik. Berpakaian indah, menambah semarak suasana. Wah, semuanya memegang bokor emas. Wah, isinya pasti bunga. Bunga-bunga yang akan ditaburkan ke lantai tangga pendopo yang nantinya akan dilalui oleh Raden. Iya. Dawala, sebenarnya aku tidak suka acara seperti ini. Tapi aku kasihan kepada penduduk yang berhati tulus tanpa ada rasa pamrih apapun. Iya, Den. Acara yang meriah dan diselenggarakan secara besar-besaran ini timbul dari hati penduduk yang tulus sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Aden. Iya. Nah, Ki Demang Balaga sudah maju ke depan, berdiri di atas tangga pendopo. Raden Bentar yang kami cintai, saya atas nama penduduk Kademangan Balaga mengucapkan selamat datang.